Yo guys, balik lagi di Ngobrol F1 Santuy dan bersama gua host Dharma MH tentunya, dan kali ini gua ada guest, dan guest itu bernama Yakobus Kristianto atau Yakobus yang merupakan salah satu teman gua juga. Gimana Kop, kabar lu Kop? Baik, baik. Baik, oke bagus. Bisa perkenalkan diri lu secara itulah ke Ya, penonton. gue Yakob. Tuh ada nama gue di situ. Ya. Gue sekarang kuliah di Ya sama kayak gua. sama kayak dia. Iya. Ya, Karena fokus kita lah kita sangkutan. Iya, karena kita itu guys, seangkatan, satu sekolah tapi beda jurusan ya. Dan ya, kalau kalian nonton Ngobrol F1 Santuy yang episode pertama sama Dino, gue ada sempet mention si Yakobus juga ya, kalau kalian nonton ya. Ingat. Ya, Yakobus kayaknya nggak nonton, tapi itu lah. Ntar boleh dicek. Oke, sekarang nih Kop. Seperti biasa, kan judulnya Ngobrol F1 Santuy. Nah, gue mulai dengan nyantuy-nyantuy dulu aja. Lu nonton F1 pertama kali kapan, Kop? Australia 2016. Itu pertama kali. Oh, oke. Berarti Pertama kali nonton sekitar live. hampir 6 tahun yang lalu ya. 5 tahun lebih. Lah. Iya, 5 tahun lebih. Iya, benar. Hampir 6 tahun. Dan lu dukung tim siapa, BTW? Atau dukung pembalap siapa? Of course lah, Rio Haryanto. Waktu itu kan baru Indonesia pertama di F1 kan. Iya. Nah, of course gue dukung Manor. Itu gue nggak tahu Manor Racing itu kayak apa. Yang gue tahu emang cuma Ferrari, Red Bull, karena Sebastian Vettel. Nah itu. Jadi awal pertama kali gue tahu F1 ya karena Sebastian Vettel. Pertama kali gue nonton F1 live itu karena Rio Haryanto. Gitu. Jadi bisa dibilang lu jadi fans F1 tuh karena Rio Haryanto ya awalnya ya, pembalap Indonesia. Awalnya. Iya. Berarti sekarang karena ya sayang sekali Rio Haryanto udah nggak di F1 lagi, berarti lu dukung Sep sekarang? Enggak. Nah, terus dukung siapa? Sih, mulai tahun ini gue udah enggak Sep sih, gue lebih ke Max. Oh, Championship. Kalau tim, berarti apa tim? Ferrari? Tim? Ya. Masih Ferrari karena suka sih motivasi. Ya, karena sejarahnya juga sih ya Ferrari mah ya. Ya Ferrari itu udah merupakan tim apa namanya? Tim favorit sejuta umat fans F1 lah ya. Karena gue saksi sejarah lah. Iya, karena gue berani jamin 80% fans F1 tuh fans Ferrari. Atau setidaknya pembalap yang balapan untuk Ferrari gitu. Iya, karena ya namanya juga sejarahnya udah kayak gitu kan. Terus sukses, tim bersukses di F1 ya gimana nggak ada yang dukung gitu kan ya. Ferrari fan. Yeah. Everybody is Ferrari fan. Iya, everybody is a Ferrari fan. Ingat kan? Iya, everybody is a Ferrari fan katanya si Sep ya. Sep, Kang Asep. Betul. Tapi ya, nih sekarang gue pengen ngomong soal Ferrari juga nih. Mumpung kita lagi bahas Ferrari, menurut lu gimana performa Ferrari musim ini dibandingkan dengan musim lalu? Lumayan bagus sih. Kayak manajemennya udah mulai kembali kayak semula, tapi belum sepenuhnya. Berarti dua pembalap muda ini loh, dua pembalap muda punya potensi kan. Yang satu nggak muda-muda amat sih, tapi masih terbilang muda lah. Karena ya kan kita tahu Charles Leclerc kan itu masih muda, jadi masih butuh perlu belajar lebih banyak. Jadi kayak pembalap kayak Sep atau Carlos tuh sebenarnya udah bisa membantu sebenarnya gitu loh. Karena kan ya pembalap muda walaupun sekenceng Charles, tapi kan biasanya masih suka itu. Stabil. Ya, stabil. Apa namanya? Max dulu. Iya, masih Max waktu di mana? China ya? Iya, jadi kayak masih suka buat kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarin gitu. Iya, kayak kemarin ya. Berarti kita syutingnya pas minggu Saudi Arabian Grand Prix. Nah, di free practice 2 kemarin, Charles tuh nabrak kan. Nah, itu salah satu yang salah satu yang cukup fatal juga sebenarnya kan. Udah mau akhir musim dan kecelakaan kayak gitu sebenarnya harus dihindari sebenarnya gitu loh. Karena biayanya itu banyak, guys. Biayanya banyak gitu. Pembatasan biaya juga. Iya. Nah, kita udah bahas Charles Leclerc. Kalau Carlos Sainz gimana? Kayak belum kelihatan, tapi udah mulai terbiasa sih. Kalau menurut gue ya. Tapi belum kelihatan kayak waktu di McLaren dulu lah.
beda jauh performanya memang. Pembiasaannya tapi kalau dibandingkan dengan pembalap transfer lainnya kayak Ricardo McLaren, Vettel Aston Martin, Perez Red Bull, kayaknya Carlos Sainz yang paling bagus kalau menurut gua karena dia cepat adaptasi gitu. Iya kan ya? Nah, jadi baru balapan awalnya dia udah bisa nandingin Charles di kualifikasi walaupun tetap kalah tapi kan dia bisa nandingin setidaknya kan ya. Tidak ada kualifikasi. Iya, jadi ya kan juga ditambah karena musim lalu Ferrari ya kita tahu lah musim lalu Ferrari kayak gimana ya. Kita ngecit kan kalau masalah bener. Iya, harapan untuk musim ini sebenarnya nggak gitu besar. Jadi paling ya setidaknya bisa di top 10 terus lah. Dan itu terjadi musim ini. Jadi ya sesuai ekspektasi lah. Kalau Daniel Ricciardo itu mungkin agak sedikit di bawah harapan. Karena ya orang ngeliat Ricciardo kan pembalap yang bertalenta, yang cepet, agresif juga. Tapi kalau ngeliat dia struggling kayak gitu kan ya kaget juga gitu kan. Gue sempet bahas sebenarnya Ricciardo di Italia. Iya, gitu. Tapi abis setelah itu juga sebenarnya menurun lagi ya. Gue sempet bahas ini juga sama guys gue sebelumnya di episode kedua. Ini episode ketiga BTW ya guys ya. Itu kita bahas McLaren juga. Kali ini kita lebih bahas Ferrari ya. Ferrari. Iya. Nah harapannya gimana nih Kop? Lu sebagai fans Ferrari, harapan lu untuk Ferrari musim depan gimana? Gue harapannya lebih ke manajemennya sih. Kayak kalau pembalapnya bisa lah diatur, tapi manajemennya ini harus sustain. Gue dengar emang karena Arif Fabio ini keluar gara-gara nggak sejalan sama Binotto kan. Iya, gue dengar. Itu sebagai bukti kalau tim besar pun masalahnya sama manajemennya, juga pasti hasilnya jelek. Iya, karena ya itu juga sih kenapa si Seth keluar dari Ferrari juga karena performanya juga udah nggak sebagus dulu, ditambah lingkungan Ferrari yang cukup toksik ya, bisa dibilang cukup toksik gitu. Nggak tahu kenapa makin toksik. Iya. Yang penting manajemennya dulu aja ya Kop ya, kalau performa pasti udah dijamin lah ya. Ya itu akar masalahnya. Iya, siap. Oke, kita selesaikan topik tentang Ferrari. Sekarang kita balik ke lu Kop. Lu pernah main game F1 nggak sebelumnya? Game F1 pernah sih, tapi nggak mirip-mirip F1, mirip-mirip dikit lah. Dan itu ada track dari real life nggak? Track real life yang F1 balapan sekarang? Oh, Monaco, Australia. Oke. Apa itu ya? Monza. Oke. Nah, dari seluruh kita kan ngomongin game F1 ya, walaupun lu sebenarnya bukan main game F1 yang benar-benar itu kan, yang asli itu. Dari seluruh track yang pernah F1 pernah balapan, track favorit lu apa kok? Ya jelas lah Monaco. Berarti paling prestisius bro. Iya, selalu sama kayak Dino berarti. Dino juga favoritnya Monaco. Prestisius bro. Iya. Tapi Singapura lumayan menantang sih Singapura. Karena kan yang menang di sana yang pernah juara dunia. Sekarang ini. Berarti lu lebih ke tipe street circuit ya berarti ya Kop ya? Iya. Oh. Iya sih, street circuit tuh emang itu susahnya tuh dia menantang, sempit dia. Jadi ya kesalahan kecil pun tuh udah fatal biasanya. Makanya emang kalau balapan di street circuit seperti kata si Palmer ya, Julian Palmer, you have to be alert on the street circuit. Namanya juga street kan kita juga harus alert gitu kan. Gitu sih. Dan ya kita udah bahas itu, lu fans siapa, tim favorit lu apa, bahas Ferrari juga, bahas game, bahas sirkuit, dan sekarang pertanyaan yang gue juga udah tanya ke guest gue yang sebelum-sebelumnya, siapa yang bakal juara dunia musim ini? Max Verstappen atau Lewis Hamilton? Susah bro dijawabnya. Ini agak sulit, tapi gue pengen denger opini lu aja. Salah juga nggak apa-apa, santai aja. Max masih punya kesempatan sih. Max. Ya. Tapi Lewis pasti bakalan gampang ya, karena dia sokongannya lumayan kuat, apalagi Mercedes lumayan mendominasi juga. Ya, kalau menurut gue sih, walaupun Max, gue juga udah ngomongin juga, tapi gue bakal ngomongin lagi. Max walaupun datang ke weekend ini, 2 balapan lagi sebagai championship leader, itu justru bakal yang nggak untung. Sisi yang lebih nggak untung. Karena ya
Mercedes sama Hamilton kan belakangan ini juga udah lagi OP-OP-nya kan ya. Ditambah mesin yang mereka pakai sekarang tuh kan yang benar-benar improve mobil mereka. Nah, itu kalau Hamilton bakal menang terus sampai Abu Dhabi nanti itu bisa bahaya gitu loh. Bagi Abu Dhabi, Red Bull terakhir kali kapan menang di Abu Dhabi? Red Bull terakhir kali menang di Abu Dhabi ya tahun lalu 2020. Tahun lalu. Max Verstappen Abu Dhabi 2020 balapan terakhir juga. Tapi lagi-lagi itu kan tahun lalu, beda. Tahun sekarang pasti beda karena ya Mercedes pasti udah tahu nih gitu apa yang harus dilakuin gitu, belajar dari musim lalu. Dan ya, tapi ya pasti ini bakal menjadi title fight yang epic sih. Seru sih ini, Pak. Seru, iya. Udah lama loh kita nggak ngelihat hal-hal kayak gini di F1, jujur dah. Hampir 5 tahun. Terakhir kali kapan? Rosberg lawan Hamilton. Dua balap, 2 tim kan? Iya. Oh, kalau 2 balap 2 tim ya udah lama. Kapan ya? Udah lama banget loh. 2012 itu. Vettel Red Bull. Iya, Red Bull sama McLaren. Ferrari Alonso. Ferrari Red Bull. Dan ya, itu, yang penting gue udah nggak sabar 2 balapan lagi. Dan ya, kita tinggal saksikan aja sebagai fans. Dan ya, itu aja sih kata gue. Oke, Kop. Thank you banget, Kop. Udah datang di ngobrol F1 santuy, Kop. Dan sorry banget, makan waktu ya. Makan waktu Anda yang penting. Gue tahu sebenarnya lu juga sibuk kuliah kan. Tugas gue banyak tuh. Sama. Tugas lu juga kan? Gue juga banyak, tapi ya gue harus manage waktu lah. Oke, Kop. Thank you banget. Dan guys, jangan lupa juga jika kalian ingin mengenal Yakobus lebih dalam, ntar gue bakal taruh link Instagramnya di kolom deskripsi ya. Kalian bisa follow sendiri kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya kan. Dan ya tentu saja ya jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel gue, dan jangan lupa juga share video ini ke siapapun, mau ke orang tua, teman, pacar, bebas. Atau kalian mau share ke Yakobus sendiri juga boleh. Walaupun gue juga pasti ntar yang bakal share duluan sih. Dan ya jangan lupa juga untuk follow Instagram gue juga, ada 2, pribadi gue Dharma MH88 dan akun F1 meme F1 gue tuh F1 meme Indonesia. F1 Indonesia. Dan ya guys, I'll see you guys next time. Goodbye guys. Bye. Jangan skip iklan.